Kita lanjutkan yang kemarin. Data menunjukkan bahwa 30 provinsi di Indonesia, lapas atau penjara kapasitasnya melebihi rata-rata. Mengapa demikian? Kelebihan daripada kapasitas penghuni lapas dikarenakan melonjaknya kasus narkoba. Kasus narkoba menduduki peringkat pertama dengan 50% kasus yang ada. BNN mendapatkan anggaran untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Lumayan ya, ada 1,7 triliun. 1,7 triliun itu tahun ini yang ya mungkin bisa bisa menyelesaikan persoalan peredaran narkoba di Indonesia. Sementara di kepolisian mendapatkan anggaran 5,49 triliun dari penanganan kasus tindak pidana. Seperti kita ketahui bahwa di kabupaten-kabupaten, di polres-polres sudah dibentuk juga yang namanya satuan narkoba. Artinya ada anggaran yang digunakan untuk pemberantasan kasus narkoba di sana. Sehingga Indonesia betul-betul perang melawan narkoba. Namun masalahnya, tren peningkatan kasus narkoba terlihat di sini. Pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2022 naik 11,1% dari 766 kasus yang ditangani BNN meningkat menjadi 851 kasus. Kemudian pada tahun yang sama, pada tahun 2021, tersangka yang ditangkap sebanyak 1.184 orang dalam proses hukum. Kemudian pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2022, meningkat menjadi 1.350 orang tersangka. Artinya dengan anggaran yang begitu besar, pengungkapan kasus narkoba juga begitu besar. Saya rasa begini, ya, ketika ada niat untuk pemberantasan terhadap narkoba, harusnya trennya adalah menurun. Karena sudah dibiayai untuk memberantas narkoba, mengapa mesti naik? Ya kan? Jadi kalau ada yang bertanya, mengapa kasus narkoba naik? Naik dari segi kuantitas, ya, dari segi penangkapan, ya kan? Tetapi anggarannya begitu besar, tapi kasusnya meningkat. Ini ada yang tidak sinkron. Bahkan di setiap kabupaten, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah kota juga menganggarkan untuk pembinaan terhadap kasus narkoba. Namun faktanya kasus narkoba justru semakin meningkat. Inilah yang memprihatinkan Indonesia ketika anggaran begitu besar dikeluarkan untuk pemberantasan terkait dengan kasus narkoba, justru peningkatan penyalahgunaan narkoba semakin masif. Ada satu artikel yang mengatakan bahwa ada ratusan polisi
terlibat kasus narkoba. Kalau ada pihak kepolisian yang terlibat kasus narkoba, ini yang berbahaya. Mengapa? Karena pihak kepolisian adalah yang seharusnya sebagai pihak yang memberantas terhadap peredaran narkoba. Ini menjadi pertanyaan jika diurut dengan betul-betul akan mendapat satu kesimpulan. Mengapa kasus narkoba di Indonesia setelah dibiayai yang begitu besar bukan menurun tapi meningkat? Mengapa? Ya itulah faktanya. Sehingga penjara-penjara di Indonesia ini kapasitasnya over. Dan kemarin saya sudah bahas, Kementerian Hukum dan HAM mengajukan anggaran untuk membuat penjara baru untuk mempersiapkan diri orang-orang yang terlibat hukum, orang-orang yang terlibat narkoba dimasukkan kembali ke penjara agar tidak over kapasitas. Apakah dengan cara menambah penjara ini sudah menjadi solusinya? Ataukah ada solusi lain yang lebih baik dari kondisi saat ini? Ingat, semakin banyak anggaran dikeluarkan, semakin tinggi angka penyalahgunaan narkoba. Ini faktanya. Demikian sahabatku, semoga berkenan. Kita akan lanjut terus informasi-informasi berdasarkan data, fakta, dan berita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.